Kaulah Tuhan, ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku puji. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online tengah minggu Grace of Christ Community Church. Kita bersyukur di masa pandemi ini, Bapa memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu sebabnya firman Tuhan pada malam hari ini memberikan kepada saudara imani yang teguh. Saudara ambil imani dan melangkah dengan iman dan percaya bahwa semua janji Tuhan hari ini digenapi dalam kehidupan saudara. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan diurapi dengan minyak sebagai tanda kemuliaan. Di mana saudara dan saya diurapi melebihi teman-teman sekutu kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, siapkan Alkitabmu, siapkan juga roti dan anggur dan juga minyak. Dan jangan lupakan bagikan link ini sebanyak-banyaknya kepada orang-orang. Agar mereka juga diberkati sebagaimana saudara dan saya telah diberkati. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih dari sejak semula untuk menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak berkati Pastor Yohanes Wibowo yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap kebenaran firman Tuhan hari ini menyembuhkan saudara,
memulihkan saudara, memberikan damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Amin. Mari boleh sama-sama kita angkat pujian. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat anugerah-Mu, buat damai sejahtera-Mu yang Tuhan limpahkan pada kami pada hari ini. Kami percaya 2-3 orang berkumpul bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau hadir di tempat ini ya Bapa. Dan malam ini kami siap untuk diberkati melalui pujian penyembahan kami. Dan kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati urapilah setiap kami ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu menjaga, menuntun kami, mengajar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kami siapkan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa yang terbaik. Kami bawa pujian penyembahan kami. Dengan segenap hati kami. Dengan segenap kekuatan kami mau memuji-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sembah oh Tuhan. Kami puji nama-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini, katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, katakan Kau sungguh baik. Oh Yesus Tuhan. Panggil namanya Yesus. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih sungguh lagi angkat pujian ini, katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku
ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu puji. Mari angkat hatimu, angkat suaramu. Sebab hanya Dia yang layak terima pujian, hanya Dia yang layak terima hormat serta kemuliaan sampai selama-lamanya. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari lebih sungguh lagi dengan satu suara katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari puji dan sembah Tuhan. Oh, kami rayakan kebaikan-Mu di tempat ini ya Tuhan, sebab Kau sungguh baik, sangat baik. Yesus, kami nikmati kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur, kami menyembah. Kami puji nama-Mu, Yesus. Segala pujian hormat bagi-Mu, sebab Kaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Kau yang layak terima pujian dan penyembahan kami Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, glory. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan doa-doa-Mu di hadapan Tuhan. Sebab Dia tidak hanya hadir, Dia siap memberkati, siap mengurapi saudara sekalian. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mengenal Engkau Bapa yang baik. Kami mengenal Engkau Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, bahkan Engkau lebih dari seorang Bapa. Kau pelihara setiap kami ya Tuhan. Kau memberikan kekuatan. Kaulah gembala kami yang baik. Kau yang menuntun kami Tuhan ke padang yang berumput hijau. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami nyatakan Kau Bapa yang kekal. Kami percaya segala yang kami minta Tuhan. Tuhan sediakan bagi setiap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang percaya padamu. Pujilah nama-Mu.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sama-sama angkat suara mengatakan pujian. Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Mari lebih sungguh lagi, Kau beri yang ku pinta. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saudara boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Firman-Mu adalah kebenaran. Oleh firman-Mu kami hidup. Firman-Mu adalah roh dan hidup. Kami percaya firman-Mu yang membebaskan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu pasti terjadi di atas bumi sempurna dan segera. Bapa, biarlah Engkau berbicara bagi kami. Diamkanlah seluruh pikiran kami, hati kami, biarlah hanya suara Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk merendahkan hati, sehingga kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Siapapun Bapa, anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan, lawat mereka. Siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang luka Tuhan pulihkan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus ambil alih semua ini Tuhan. Tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami.
Itu sebabnya kami bersyukur, berbicaralah bagi kami, berikanlah kami telinga seorang murid, sehingga kami mampu berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pasti saudara sedang memperhatikan dan mau diberkati, dan hari ini Tuhan sangat amat ingin memberkati kita semua. Siapapun saudara hari ini, dimanapun saudara, saya percaya firman Tuhan sanggup melawatmu. Kasih Tuhan sanggup melawatmu. Saudara tidak bisa datang ke sini, tapi Tuhan datang ke rumah saudara. Amin. Hari ini saya akan berbicara kepada saudara mengenai Bapa kita yang baik. Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Tapi hari ini saya kasih judul khotbah saya hari ini adalah Bapa yang setia. Amin. Karena Dia sangat setia kepada saudara dan saya. Itu sebabnya saya akan bagikan firman ini, biarlah Tuhan yang mengajar kita semua. Saya akan ambil dari Roma 8 ayat 28 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Bapa. Ayat 29-nya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakan. Katakan amin untuk itu. Saya kasih kesimpulan dari ayat ini, bahasa yang sederhana, demikian firman Tuhan. Kesimpulannya begini, Bapa punya rencana bagi saudara dan saya yang terpanggil, karena Dia turut bekerja di mana? Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Apa itu? Saudara dipilih. Yang kedua, saudara dipanggil, dibenarkan dan dimuliakan. Amin. Disitulah Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu. Sebabnya saya percaya sekali bahwa Bapa kita sangat baik, Bapa kita sangat setia. Tahukah saudara, jantung saudara seumur hidup dipompa oleh jantung. Sebagus-bagusnya pompa air, tidak ada yang sebagus pompa yang ada di dalam hidupmu. Itu karyanya Bapa yang sangat mengasihi kita. Saudara boleh cari pompa air yang paling mahal. Bisa nggak bekerja 1 hari penuh, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan. Dia pompa terus, itu bukti kebaikan Bapa. Yang kedua, saudara bisa menghirup oksigen tanpa bayar. Itu buktinya kasih Tuhan. Bersyukurlah saudara hari ini masih ada, karena Tuhan hari ini juga mengasihi lebih dari apa yang kau minta. Engkau pertama dipanggil. Yang kedua, saudara, sebelum saudara dipanggil ada saudara dipilih. Amin. Dan saya akan bagikan kepada kita semua, pada saudara dan saya. Biar Tuhan sendiri berbicara bagi kita. Yang pertama, saudara dipilih. Bagaimana Tuhan memilih kita? Saya 30 tahun saya dipilih Tuhan. 30 tahun saya sudah berjalan dipilih Tuhan. Saya tidak tahu Tuhan pilih saya. Dulu saya ditanya sama teman-teman saya, kenapa kamu pindah? Ternyata 10 tahun saya ikut Tuhan, semuanya beres Tuhan. Kenapa? Karena saya masih bayi rohani. 10 tahun berikutnya, kayaknya Tuhan gak sama-sama dengan saya ketika saya minta. Gak langsung dikasih. Dikasih tapi tidak langsung. Terus buktinya perlu waktu. Dan 10 tahun ke belakang ini saya baru tahu
bahwa sebetulnya bukan saya yang pilih, tapi Dia yang pilih saya. Dia yang pilih saudara. Di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Amin. Bukan kamu yang memilih, tapi Tuhan yang memilih kita. Saudara dipilih oleh Tuhan supaya apa? Supaya selamat. Dipilih sejak semula. Kalau saudara sering baca grace prayer kan pasti ada itu di doa pembukaan. Dipilih sejak semula untuk apa? Menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan sampai di situ saudara. Saudara dipilih oleh Tuhan punya tujuan. Dan aku telah menetapkan kamu apa? Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Tujuan yang pertama, saudara disuruh pergi dan menghasilkan buah. Engkau tidak akan bisa menghasilkan buah dengan keadaanmu sendiri. Bagaimana cara engkau menghasilkan buah? Tuhan mengajar saya bagaimana. 10 tahun ke belakang ini Tuhan mengajar saya bagaimana menghasilkan buah. Bergaul intim dengan Dia. Bergaul intim dengan Roh Kudus. Ketika engkau bergaul, membangun hubungan dengan Tuhan, engkau pasti mengeluarkan buah. Karena di Yohanes 15 ayat yang keempat dikatakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika tidak tinggal di dalam aku. Paham bagaimana kita berbuah? Tinggal di dalam Yesus. Lebih jelas lagi ayat yang kelima, akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Kamu bukan harus jadi ranting, tapi kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Dikatakan apa? Sebab di luar Yesus, saudara dan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Jadi tujuannya, yang pertama Tuhan pilih saudara, supaya saudara menghasilkan buah. Katakan bersama saya, menghasilkan buah. Bagaimana caranya? Tuhan sudah katakan tinggal di dalam Yesus. Engkau pasti mengeluarkan buah. Yang kedua, di Efesus 1 ayat yang keempat demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia, Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat kelima, dalam kasih Ia telah menentukan siapa? Saudara dan saya dari semula oleh Yesus Kristus untuk apa? Menjadi anaknya. Jadi saudara yang pertama tadi kita disuruh menghasilkan buah. Yang kedua, saudara dipilih ada menjadi anaknya. Ada tujuan Bapa. Amin. Dan yang ketiga, saya mau sampaikan kepada saudara, kenapa kita dipilih? Kenapa Tuhan pilih kita? Supaya jelas apa yang dikatakan Alkitab, saya sampaikan kepada saudara. Saya juga diajar oleh Alkitab. Tuhan mengajar saya. Jadi apa yang saya dapat dari Alkitab saya bagikan. Tidak saya tambah, tidak saya kurangin. Hanya saya diperjelas, saya memperjelas, saya biar Tuhan sendiri yang mengarahkan saudara, mengajar saudara melalui Roh Kudus. Yang ketiga, di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, untuk kepunyaan Bapa sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar. Yang ketiga, saudara dipilih buat apa? Menjadi saksinya Tuhan. Memberitakan kebaikan-kebaikan Dia. Memberitakan perbuatan-perbuatannya Dia yang besar. Paham? Hari ini Tuhan pilih saudara dan saya ada tujuannya. Yang pertama, saudara menghasilkan buah, pergi dan menghasilkan buah. Yang kedua, saudara dipilih menjadi anaknya. Dan yang ketiga, saudara dijadikan saksinya. Suruh memberitakan perbuatan-perbuatan Bapa.
Amin. Yang berikutnya saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau saudara pernah lihat di perjanjian lama bahwa ada darah yang ditaruh di tiang, di atas dan di ambang kiri kanan tiang pintu. Semua orang yang di dalam selamat. Paham? Itu adalah gambaran ketika saudara ada di dalam Yesus, saudara pasti selamat. Yesus yang sudah menjadi korban, darahnya menyelamatkanmu dan engkau ada di dalam. Setiap orang yang ada di dalam rumah pasti selamat. Amin. Saudara dipilih oleh Tuhan, sudah jelas. 3 hal tadi, saudara diminta untuk pergi dan berbuah. Yang kedua, saudara dipilih untuk menjadi anaknya. Dan yang ketiga, saudara menjadi saksi. Tidak lain dan tidak bukan semua hidup kita itu karena Tuhan. Bukan 10% Tuhan, 90% kita. Tapi 100% hidup kita karena anugerah Tuhan. Kita berbicara tentang kasih Bapa, itu bukan berbicara tentang agama. Karena agama itu usaha manusia untuk mencapai Bapa. Tapi kasih karunia adalah usaha Bapa untuk mencari manusia. Amin. Jadi bukan stairway to heaven, tapi stairway from heaven. Itu kasih karunia. Saudara, Bapak turun untuk saudara. Memilih saudara. Itu sebabnya agama harus melakukan perbuatan baik. Tapi kasih karunia saudara terima tanpa syarat. Bukan terusnya artinya saudara tidak berbuat baik. Kalau kita ingat bahwa di Efesus 2 ayat 10 mengatakan demikian, karena kamu adalah ciptaan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia mau engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Amin. Dan dia mau saudara dan saya hidup di dalamnya. Di mana? Di dalam Yesus. Yang kedua, tadi kita sudah bicara tentang dipilih. Bapa turut bekerja untuk apa? Memilih kita. Untuk mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, yang kedua, sekarang saya mau sampaikan kepada saudara. Kita dipanggil. Amin. Matius 11 ayat 28 mengatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Siapapun saudara yang mempunyai beban berat datang kepada Yesus. Janji Tuhan akan memberi kelegaan kepadamu. Tujuan Tuhan memanggil saudara, saya mau kasih tahu. Bahwa saudara dipanggil sebagai orang bebas. Bebas dari apa? Dari dosa. Jadi Tuhan memanggil saudara untuk bebas dari dosa, bebas dari beban. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 22 Tuhan mengatakan demikian. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Saudara dan saya adalah hambanya Kristus. Bukan hanya sebagai anak tapi sebagai hamba juga. Saya nggak pernah malu dibilang saya hamba Kristus, saya hamba Tuhan. Saya juga bersyukur saya sebagai anak Tuhan. Itu hak saudara untuk berbicara hak itu. Kalau saudara sudah dipanggil, untuk apa saudara dipanggil? Sebagai orang bebas. Yang kedua, saya mau kasih tahu kepada saudara, maksud Tuhan memanggil saudara. Ayat Galatia 5 ayat 13. Demikian.
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Perhatikan ayat ini. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Dengan apa? Kasih. Jadi Tuhan panggil kita untuk melayani. Kita sebagai orang bebas. Jangan pergunakan kesempatan supaya engkau bisa hidup di dalam dosa. Kasih karunia itu tanpa syarat. Kasih karunia tidak pernah berubah dengan keadaan. Tidak pernah berubah dengan perilakumu. Tapi jangan jadikan kesempatan itu untuk berbuat dosa. Semua yang Tuhan berikan buat saudara tanpa kita bayar. Tuhan panggil kita bisa melalui pujian. Tuhan panggil kita bisa melalui seorang anak kecil. Tuhan panggil kita bisa melalui siapapun yang Tuhan utus. Saudara masih ingat Petrus siapa yang manggil? Ayam. Begitu ayam berkokok, Petrus bertobat. Saudara paham itu? Di sini saya mau sampaikan kepada saudara. Berapa kali Petrus menyangkal? 3 kali Petrus menyangkal. Pertanyaannya bukan itu, berapa kali ayam berkokok? Kalau saudara mendengar seperti begini. Sebelum ayam berkokok 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Saudara pasti berpikir begini. Ayamnya berkokok 3 kali baru Petrus menyangkal Yesus. Kalau saudara paham, Petrus itu menyangkalnya 3 kali, tapi ayam berkokoknya 2 kali. Jadi sebenarnya kalimat yang tadi dikatakan, sebelum ayam berkokok, 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Saya sarankan kepada saudara, mendengar khotbah itu baik. Tapi lebih baik saudara membaca Alkitab. Supaya saudara tidak salah dengar. Amin. Mendengar khotbah itu baik. Lebih baik saudara juga membaca. Supaya saudara enggak menyimpang ketika mendengar hal-hal yang tidak benar, bukan Alkitabiah. Keselamatan itu inisiatif Bapa, bukan inisiatif manusia. Amin. Yang ketiga saya mau sampaikan kepada saudara, setelah dipilih, dipanggil dan dibenarkan. Galatia 2 ayat 16, demikian firman Tuhan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini statement yang keras. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Pertanyaannya pasti ada dalam hidup saudara, ada benak saudara, hati saudara. Kenapa harus ada hukum Taurat? Kalau memang tidak bisa dibenarkan. Kalau saudara pernah baca hukum Taurat itu ditambahkan. Supaya apa? Yang pertama, supaya manusia mengenal dosa. Nanti saudara boleh baca di Roma 7 ayat 7. Hukum Taurat ditambahkan supaya manusia mengenal dosa. Yang kedua, supaya saudara sadar. Supaya sadar, manusia itu sadar harus membutuhkan yang namanya juru selamat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan untuk melakukan hukum Taurat. Supaya manusia sadar bahwa butuh juru selamat. Itu sebabnya Galatia 3 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun.
bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Ayat 25, sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi hukum Taurat itu yang pertama, supaya kita mengenal dosa. Yang kedua, kita sadar bahwa kita tidak mampu mengatasi dosa. Kita butuh seorang juru selamat yang namanya Yesus Kristus. Saudara boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika kita menjadi orang benar, ini yang statusnya saudara sekarang menjadi orang benar yang dibenarkan. Saya sudah pernah sampaikan ini. Sebab itu karena kita dibenarkan oleh iman. Lanjutannya apa? Saudara hidup dalam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Amin. Ketika saudara dibenarkan, saudara memiliki damai sejahtera. Ingat di Grace Pereira, ketika kita menerima damai sejahtera, saudara bebas dari ketakutan, bebas dari kekhawatiran. Itu karena kita dibenarkan. Bapak kita sangat baik, Bapak kita sangat setia kepada kita. Jadi ketika saudara dipanggil, dipilih, dipanggil dan dibenarkan, ada maksud-maksud Tuhan. Amin. Saudara orang benar, katakan saya orang benar. Itu sebabnya jangan jadikan kesempatan. Kalau saudara sudah menjadi orang merdeka, terus tinggal di tracknya Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Di sini yang menjadi dilema bagi orang percaya. Karena sudah mengenal kasih karunia. Karena kasih karunia tidak pernah meninggalkan saudara. Ketika engkau berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Bapak, Bapak tetap mengasihi saudara. Tetapi ketika engkau melakukan sesuatu yang tidak dalam kehendak Bapak, saudara yang meninggalkan. Kasih tidak pernah meninggalkan, tapi kita yang meninggalkan kasih ketika kita berbuat dosa. Kalau saudara ingat anak bungsu yang hilang, ketika menerima semua harta warisannya, siapa yang meninggalkan? Yang menjauh, anak bungsu. Bapaknya tetap nunggu. Itu sebabnya jangan jadikan kesempatan ini untuk saudara berbuat dosa. Ini pesan dari mimbar. Jangan main-main dengan kasih karunia. Kasih karunia itu gratis, tapi bukan murahan. Yang bikin murahan adalah saudara. Paham? Di mana saudara dapat melihat kasih karunia? Di mana saudara melihat kasih Tuhan? Bukan karena kekayaan, bukan karena kita kaya, bukan karena kita sembuh. Bos, saya mau kasih tahu, kita melihat kasih Tuhan bukan karena posisi kita ada sekarang di zona nyaman. Bukan karena kita ada di sehat. Tapi kita bisa melihat kasih Tuhan di salib. Itu sebabnya, adakah ucapan syukur dalam kehidupan kita? Mengucap syukur mudah ketika engkau ada di zona nyaman. Apakah bisa engkau mengucap syukur di zona iman? Halo, saya mau katakan kepada saudara, kalau mau lihat rohani orang jangan di gereja. Bagaimana rohani orang kalau ada masalah? Masih gak dia bisa mengucap syukur? Masih gak dia berterima kasih sama Tuhan? Soal kesembuhan, kekayaan itu nomor 2. Yang pertama adalah iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Karena saudara sekarang ada di dalam Yesus ada sebagai ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dalam 1 Petrus 1 ayat 18, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Kalau sudah bicara tebus, berarti ada yang menebus dengan apa? Dengan darah.
dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan barang perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Paham? Saudara ditebus dengan darah yang mahal. Saudara nggak bisa bayar, saudara nggak bisa balas. Amin. Itu sebabnya saudara, di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman. Amin. Saya mau katakan kepada saudara, yang terakhir saya mau sampaikan. Setelah saudara dipilih, dipanggil, dibenarkan, yang terakhir dimuliakan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, demikian firman Tuhan. Semoga Bapa damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat kapan pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Supaya roh, tubuh, dan jiwa kita tidak bercacat kapan pada waktu Yesus datang. Ini yang menjadi kebanggaan kita. Ayat 24 dia katakan demikian. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Terus koma, ia juga akan menggenapinya. Itu yang dimaksud Tuhan. Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Karena apa? Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga yang menggenapinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Tapi kami percaya Roh Kudus menuntun anak-anak-Mu di rumah. Memberi kekuatan, kami percaya firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu mereka. Tuntun mereka dalam perjalanan iman. Roh Kudus, kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu dimanapun Engkau tempatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita percaya kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini, amin. Dan tiba saatnya bagi kita semua untuk membawa ucapan syukur kita melalui persembahan. Akan ada nomor-nomor rekening yang akan ditampilkan di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dengan penuh iman percaya, kita memberi dengan penuh sukacita dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah memberkati kita berkelimpahan. Haleluya, puji nama Tuhan. Begitu besar kasih, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang tak mulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, oh,
Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita sama-sama mengangkat tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah beroleh penebusan yang kekal. Dan segala dosa kami telah diampuni. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami telah sembuh, bebas dari segala kutuk. Dan kami telah diberkati dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus. Kami sekarang hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata tetelestai, kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa, oleh anugerah karya salib Kristus. Kami mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Menerima pendamaian dan keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan. Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang telah ditumpahkan dari kayu salib. Kami telah menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan yang kekal. Kami bersyukur ya Bapa, kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami telah menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Dan kami menjadi mempelai Tuhan yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan surga dan 1000 tahun, hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus. Sesuai Ibrani 1 ayat 9 bahwa Bapa mengurapi Tuhan Yesus Kristus. Minyak ini juga Roh Kudus mengurapi kami semua anak-anak-Mu, siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang luka Tuhan pulihkan. Dan di mana minyak ini dicurahkan, kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam semuanya. Saya percaya Bapak Ibu, siapapun saudara yang telah mengikuti ibadah online dari GCC, saudara pasti diberkati. Amin. Tos kiri kanannya katakan, saya sangat diberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kami mengharapkan dukungan saudara karena bagaimanapun pelayanan ini akan terus menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi banyak bangsa-bangsa. Kita percaya di luar sana masih jauh lebih banyak orang yang belum pernah mendengar nama Yesus ataupun kabar baik. Itu sebabnya di layar saudara kami taruh nomor-nomor telepon yaitu Bank BCA 8700 133177 dan juga persembahan persepuluhan 8700 1057 dan 77. Saudara bisa transfer di mana firman Tuhan berjanji setiap pemberian benih yang saudara taruh melalui pelayanan GCC, semua akan Tuhan lipat gandakan. Amin. Biarlah mulai hari ini, semua bisnis saudara diberkati, keluargamu diberkati, keuanganmu diberkati, bahkan kesehatanmu diberkati, bebas dari penyakit. Dan juga di layar saudara kami taruh nomor-nomor telepon
pastor-pastor GCC, kami dengan sukacita menantikan nomor telepon saudara. Jangan ragu, jangan segan. Kita ini udah seperti saudara di GCC, amin. Telepon, kita akan berdoa buat keluargamu, buat anak-anakmu, buat bisnismu, buat hubunganmu. Dan kita percaya doa orang benar, besar kuasanya. Amin, puji Tuhan. Dan juga di layar saudara ada yaitu saudara boleh pencet tombol like, di mana juga ada nanti muncul kolom yang saudara harus isi supaya jangan dikosongkan. Kenapa? Karena berhubungan dengan pelayanan kita secara online di YouTube. Amin. Saudara bisa isi dengan haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, puji Tuhan, terima kasih pastor, berkat pelayanannya sangat memberkati saya. Saudara boleh isi, jangan dikosongkan. Puji Tuhan. Dan juga setiap jam 9 malam kita punya program, yaitu doa bersama Grace Prayer. Bisa saudara lagi di toko, di rumah, di mobil. Tepat jam 9 kita semua berdoa secara di alam roh. Dan kita percaya banyak hal yang bisa kita doakan. Banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan melalui mujizat melalui doa-doa kita. Amin. Dan juga kami mengharapkan tombol subscribe di layar di YouTube, tolong tetap dipencet atau ditekan. Karena itu juga akan sangat membantu pelayanan kita supaya kabar baik dari tempat ini akan tersebar luas. Dan terima kasih untuk semua partisipasi saudara yang telah mengikuti ibadah online maupun live streaming. Kami percaya saudara pasti sangat diberkati. Dan sebelum terima doa berkat, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk fellowship yang luar biasa pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Terima kasih Bapa, kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami bersyukur kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Dan kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu di akhir zaman. Bapa, terima kasih. Kami telah tinggal di dalam Yesus dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami juga bersyukur karena kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami bersyukur kami telah menjadi terang, hidup dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, pesan saya dari mimbar ini, jangan hanya mendengar khotbah, tapi mendengarkan khotbah. Yang kedua, jangan hanya mendengarkan, tapi bacalah firman Tuhan. Supaya saudara tidak bisa dibelokkan dengan si jahat. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Cinta kasih Bapa bersama dengan persekutuan Roh Kudus. Menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus. Kami menantikanmu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus berkati. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu.
Begitu besar kasih. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan.